Terminal Tawang Alun, Jember, dulunya adalah pusat kehidupan. Hiruk-pikuk pedagang menawarkan barang dagangan mereka, suara klakson bus yang berlomba memanggil penumpang, dan tawa riuh anak-anak kecil yang bermain di sela-sela kios. Namun, suasana itu kini berubah. Terminal itu seperti kota mati. Preman-preman bertampang garang menguasai tempat itu. Setiap pedagang diwajibkan membayar uang keamanan, dan siapapun yang berani melawan akan menerima ganjaran yang kejam. Sore itu, di bawah bayangan matahari yang mulai memerah, seorang pedagang tua bernama Pak Joyo duduk termenung di warungnya. Dagangannya hampir tak laku karena pengunjung takut datang. Di depan warungnya, dua preman besar dengan tato di tangan tengah memeras seorang wanita muda yang baru turun dari bus. Tangis wanita itu memecah kesunyian, tetapi tak seorang pun berani mendekat. Pedagang lain hanya bisa menundukkan kepala, pura-pura tak melihat. "Ini terminal atau neraka, Pak Joyo?" gumam seorang pedagang muda yang duduk di sebelahnya. Pak Joyo hanya mengangguk muram. Ia tahu, situasi ini tak akan berubah tanpa perlawanan. Namun, siapa yang berani menghadapi para preman itu? Mereka memiliki jaringan luas, bahkan dikabarkan dekat dengan oknum aparat. Malam itu, di tengah gemuruh hujan yang deras, Pak Joyo mengumpulkan beberapa pedagang yang ia percaya. Mereka berdiskusi dalam bisikan, membicarakan nama yang hanya diceritakan dalam mitos dan bisik-bisik. Ki Wiryo, seorang dukun sakti dari pinggiran Jember. "Kalau benar dia masih hidup, mungkin hanya dia yang bisa membantu kita," ucap Pak Joyo dengan nada putus asa. Wajah-wajah di sekelilingnya menunjukkan keraguan, tetapi juga harapan yang tersisa. Namun, nama Ki Wiryo bukan tanpa kontroversi. Sebagian percaya bahwa ia adalah seorang penyelamat, dukun yang membantu orang-orang lemah. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah sosok menyeramkan, yang menggunakan kekuatannya untuk menundukkan siapapun yang menantangnya. Bahkan, konon ia pernah mengalahkan kelompok dukun hitam yang mencoba menguasai alas Bumitir. Di tengah diskusi mereka, suara langkah berat terdengar di luar gubuk tempat mereka berkumpul. Semua orang terdiam, saling menatap dengan cemas. Ketukan keras pada pintu membuat beberapa pedagang melompat dari kursi. Pak Joyo mengintip dari celah pintu, dan wajahnya berubah pucat. Dua preman berdiri di luar, menatap tajam. "Ngapain kumpul-kumpul malam-malam begini? Mau bikin masalah?" "Iya." Hardik salah satu dari mereka. Para pedagang bubar dengan cepat, membawa ketakutan mereka pulang ke rumah masing-masing. Pak Joyo, yang tinggal sendiri, hanya bisa berdoa di depan lampu minyak kecil di warungnya. Di tengah keheningan malam, ia menatap ke arah gunung di kejauhan, tempat Ki Wiryo konon tinggal. Hatinya dipenuhi keraguan, tetapi ia tahu bahwa esok ia harus mengambil keputusan. Di kejauhan, di balik kabut malam, seorang pria tua berselimut kain coklat duduk di tepi jurang hutan. Mata tajamnya memandang ke arah kota Jember, seolah bisa melihat seluruh penderitaan yang terjadi di Tawang Alun. Dengan napas pelan, ia berbisik, "Waktunya sudah tiba." Fajar menyingsing perlahan di atas terminal Tawang Alun. Hujan semalam menyisakan genangan-genangan kecil yang bercampur dengan sampah berserakan. Pak Joyo, dengan langkah gontai, meninggalkan rumahnya menuju terminal. Ia merasa seperti berjalan ke sarang harimau. Mimpi buruk semalam terus menghantui pikirannya, bayangan preman-preman keji dan tatapan dingin pria tua di hutan. Ketika ia tiba di warungnya, suasana terminal masih sama, muram dan penuh ketakutan. Namun, pagi itu berbeda. Para pedagang terlihat berkumpul di satu sudut, berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah pintu masuk terminal. Pak Joyo mendekat dan melihat seorang wanita muda menangis terseduh-seduh. Rupanya, ia baru saja kehilangan anaknya yang berusia 8 tahun. Anak itu diculik oleh salah satu preman setelah ibunya gagal membayar uang keamanan. Wajah wanita itu penuh luka, bukti kekejaman yang semakin menjadi-jadi. "Apa kita akan terus begini?" teriak salah satu pedagang dengan nada putus asa. "Kalau kita tidak bertindak, siapa yang akan menyelamatkan kita? Hari ini anaknya, besok bisa anak kita." Suasana semakin tegang. Para pedagang saling menatap, tapi tak satu pun berani mengambil langkah. Ketakutan mereka pada geng preman terlalu dalam. Pak Joyo akhirnya berdiri. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku akan pergi mencari Ki Wiryo." Semua orang langsung terdiam. Nama itu, meskipun hanya disebutkan dalam bisikan, kini diucapkan dengan lantang. Beberapa orang mencoba mencegahnya,
mengingatkan risiko yang mungkin ia hadapi jika diketahui para preman. Namun, Pak Joyo tetap teguh. Ia merasa ini adalah satu-satunya harapan yang tersisa. Perjalanan menuju desa Kiwiryo tidaklah mudah. Desa itu terletak di pinggiran hutan alas Bumitir, sebuah tempat yang dikenal penuh misteri. Dengan sepeda ontel tuanya, Pak Joyo menempuh jalan berbatu yang sepi dan gelap. Angin dingin berhembus kencang, membawa suara-suara aneh dari dalam hutan. Namun, tekadnya sudah bulat. Di dalam hatinya, ia terus memohon agar Kiwiryo benar-benar bersedia membantu. Menjelang senja, Pak Joyo tiba di sebuah gubuk tua yang tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan. Gubuk itu tampak sederhana, hampir tidak terawat, tetapi aura aneh menyelimutinya. Pak Joyo berdiri ragu di depan pintu, memanggil dengan suara pelan, "Kiwiryo, saya butuh bantuan Anda." Tidak ada jawaban. Namun, pintu gubuk itu tiba-tiba terbuka perlahan. Dari dalam, keluar seorang pria tua bertubuh tegap dengan sorot mata tajam. Wajahnya penuh keriput, namun terlihat berwibawa. Kiwiryo memandang Pak Joyo dalam diam, seolah membaca seluruh isi hatinya. "Aku tahu kenapa kau datang," katanya dengan suara dalam yang menggema. Pak Joyo tertegun. Ia merasakan hawa dingin menyusup ke dalam tulangnya. "Tolong, Ki, terminal Tawang Alun tidak lagi aman. Preman-preman itu telah merusak segalanya," ucapnya dengan suara bergetar. Namun, Kiwiryo hanya tersenyum tipis. "Aku tidak akan turun gunung untuk urusan sepele. Keadilan harus ditegakkan oleh mereka yang tinggal di sana, bukan oleh orang luar seperti aku." Kata-kata itu membuat Pak Joyo merasa hancur. Tapi sebelum ia sempat menjawab, Kiwiryo melanjutkan, "Namun, jika penderitaan itu benar-benar tak tertahankan, buktikan padaku. Bawa sesuatu yang menunjukkan kebenaranmu." Pak Joyo meninggalkan gubuk itu dengan hati yang berat. Ia tahu tantangan Kiwiryo bukanlah perkara mudah. Namun, di dalam dirinya, mulai tumbuh semangat baru, sebuah keyakinan bahwa penderitaan mereka harus diperjuangkan, meski dengan taruhan nyawa. Kabar tentang perjalanan Pak Joyo ke alas Bumitir menyebar dengan cepat di antara para pedagang terminal Tawang Alun. Mereka menanti dengan harap-harap cemas, bertanya-tanya apakah dukun legendaris itu benar-benar akan datang. Namun, waktu berlalu tanpa tanda-tanda kehadiran Kiwiryo. Banyak yang mulai kehilangan harapan, merasa usaha Pak Joyo hanyalah angan-angan kosong. Di sisi lain, Pak Joyo terus berusaha memenuhi syarat yang diminta Kiwiryo. Ia kembali ke terminal dan mengumpulkan bukti-bukti penderitaan yang dialami masyarakat. Foto wanita yang terluka, laporan kehilangan anak, hingga daftar panjang nama pedagang yang bangkrut karena ulah preman. Dengan hati penuh keyakinan, ia kembali ke gubuk Kiwiryo beberapa hari kemudian, membawa tumpukan bukti itu. Kiwiryo duduk di depan gubuknya, seperti sudah menunggu. Pak Joyo menyerahkan bukti-bukti itu tanpa berkata apa-apa. Sang dukun memeriksanya dengan seksama. Sorot matanya berubah dari dingin menjadi tajam, penuh kemarahan yang terpendam. Ia meletakkan kertas-kertas itu di tanah, menutup matanya, dan mulai membaca mantra. Hawa di sekitar mendadak berubah dingin, dan angin kencang berhembus, membuat Pak Joyo gemetar. Setelah beberapa saat, Kiwiryo membuka matanya. Keserakahan dan kezaliman mereka telah mencemari tempat itu. "Aku akan turun gunung. Namun, ingat ini, Joyo, ini bukan hanya tentang menghentikan para preman. Ini adalah pelajaran untuk kalian semua. Jangan biarkan ketakutan membelenggu kalian lagi, karena aku tidak akan selalu ada." Hari itu, Kiwiryo memulai perjalanannya menuju terminal, ditemani oleh Pak Joyo. Dalam perjalanan, pria tua itu membawa sebuah tongkat kayu sederhana, namun di dalamnya tersimpan kekuatan besar yang tak terlihat oleh mata biasa. Setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah ia sedang memanggul beban dunia. Namun, tekad di wajahnya tidak tergoyahkan. Ketika mereka tiba di terminal Tawang Alun, suasana langsung berubah. Para pedagang, yang sebelumnya pasrah, keluar dari tempat persembunyian mereka untuk menyambut Kiwiryo. Ada yang menangis, ada yang berlutut, memohon keselamatan. Kiwiryo hanya menatap mereka dengan tenang. "Aku tidak datang untuk menjadi pahlawan. Aku hanya alat. Kalianlah yang harus bangkit," katanya tegas. Tak lama kemudian, para preman menyadari kedatangan Kiwiryo. Pemimpin mereka, Pak Gondo, datang bersama anak buahnya dengan wajah marah. "Siapa kau, orang tua? Berani-beraninya menginjak wilayahku," serunya lantang. Namun, saat ia melangkah mendekat,
ia mendadak terhenti. Sorot mata Ki Wiryo seperti menembus jiwanya, memaksa tubuhnya gemetar tanpa kendali. Ki Wiryo hanya berdiri diam, tongkat kayunya terhunjam ke tanah. Dengan suara rendah namun penuh wibawa, ia berkata, "Aku datang bukan untuk bicara. Aku datang untuk mengakhiri kezaliman ini." Kata-katanya bagai petir yang menyambar, membuat semua orang di terminal terpaku. Dalam keheningan itu, hawa magis mulai terasa, menandai awal dari perjuangan besar yang akan mengubah nasib terminal Tawang Alun selamanya. Kehadiran Ki Wiryo di terminal Tawang Alun bagaikan badai yang tak terduga. Semua mata tertuju padanya, termasuk preman-preman yang selama ini menguasai tempat itu. Namun, di balik sorot mata yang dipenuhi kebencian, terselip rasa takut yang tak mereka pahami. Hawa dingin yang memancar dari pria tua itu lebih menusuk daripada angin malam di alas Gumitir. Pak Gondo, pemimpin para preman, melangkah maju. Dengan tubuh kekar penuh tato, ia mencoba menutupi kegelisahannya. "Hei, orang tua, jangan pikir karena kau bisa menakuti mereka, kau bisa menakutiku juga." Serunya lantang, diiringi tawa sinis anak buahnya. Namun, tawa itu perlahan mereda ketika Ki Wiryo mengangkat tongkat kayunya, mengetukkannya sekali ke tanah. Suara ketukan itu bergema, seperti hentakan petir yang menyambar hati setiap orang di sana. "Aku tidak datang untuk berbicara panjang lebar," kata Ki Wiryo dengan nada tenang namun penuh wibawa. "Kezalimanmu telah melampaui batas, Gondo. Hari ini adalah akhir dari kekuasaanmu." Kata-kata itu membuat Gondo semakin marah. Ia mengayunkan tinjunya ke arah Ki Wiryo, tetapi sebelum pukulan itu mencapai target, tubuhnya tiba-tiba terpaku di tempat. Ia merasa seperti dihimpit oleh kekuatan tak terlihat. Matanya melebar, napasnya tersengal-sengal. Para anak buah Gondo mencoba menyerang, tetapi satu persatu mereka jatuh tanpa disadari. Ki Wiryo hanya berdiri diam, bibirnya melantunkan mantra yang nyaris tak terdengar. Tanah di sekitar terminal bergetar halus, dan udara dipenuhi dengan suara-suara aneh yang membuat bulu kuduk merinding. Para pedagang menyaksikan dengan takjub dan ngeri. Ini bukan pertarungan biasa, ini adalah perang antara kekuatan gaib. Pak Gondo, yang masih tak bisa bergerak, akhirnya memekik, "Apa yang kau lakukan, orang tua sialan? Ini tidak adil." Ki Wiryo hanya menatapnya dengan tajam. "Adil? Kau bicara tentang keadilan setelah merampas hak orang lain, menyakiti yang lemah, dan membuat tempat ini menjadi neraka. Jangan bicara tentang keadilan jika kau sendiri tak pernah mengenalnya." Dengan satu gerakan tongkat, tubuh Gondo terlempar beberapa meter, menghantam dinding kios kosong. Para preman lainnya mulai melarikan diri, meninggalkan pemimpin mereka yang terkapar. Namun, Ki Wiryo tidak mengejar. Ia tahu bahwa ketakutan yang tertanam di hati mereka sudah cukup untuk membuat mereka berpikir dua kali sebelum kembali. Ia menatap tubuh Gondo yang menggeliat kesakitan di tanah. "Kau masih punya kesempatan untuk berubah, Gondo. Tinggalkan hidupmu yang kotor, atau kau akan menghadapi sesuatu yang jauh lebih buruk." Dengan napas berat, Gondo bangkit. Matanya penuh kebencian, tetapi ia tahu tidak ada gunanya melawan. Tanpa berkata apa-apa, ia terseret pergi oleh beberapa anak buahnya yang tersisa. Terminal Tawang Alun kini terasa lebih sunyi, tetapi bukan sunyi yang menakutkan, melainkan sunyi yang membawa harapan baru. Ki Wiryo menatap para pedagang yang berkumpul. "Ingat apa yang aku katakan. Ini bukan hanya tentang aku. Ini adalah tentang kalian semua. Jika kalian tidak bersatu menjaga tempat ini, kezaliman akan kembali. Aku hanya membuka jalan, kalianlah yang harus melaluinya." Dengan ucapan itu, ia meninggalkan terminal, membawa serta hawa misterius yang masih terasa menggantung di udara. Setelah kepergian Ki Wiryo, terminal Tawang Alun perlahan kembali hidup. Para pedagang mulai berani membuka kios mereka tanpa rasa takut, dan penumpang kembali berdatangan. Namun, cerita tentang dukun sakti yang mengusir para preman menjadi bahan perbincangan di seluruh Jember. Sosok Ki Wiryo kini dianggap lebih dari sekadar manusia, ia adalah legenda hidup yang kekuatannya menggetarkan siapapun yang mendengarnya. Namun, tidak banyak yang tahu siapa sebenarnya Ki Wiryo. Pak Joyo, yang merasa berhutang budi, kembali menemui sang dukun di gubuknya di pinggir alas Gumitir. Ia membawa beberapa bingkisan sederhana sebagai tanda terima kasih. Ketika Ki Wiryo menerima kedatangan Pak Joyo, suasananya lebih santai dibandingkan pertemuan sebelumnya. "Kau ingin tahu siapa aku sebenarnya, bukan?" tanya Ki Wiryo sambil menyalakan api kecil di tungku bambu.
Pak Joyo mengangguk. Banyak yang mengatakan Anda lebih dari manusia biasa, Ki. Apa yang sebenarnya membuat Anda sekuat itu? Ki Wiryo tertawa kecil. Aku tidak sekuat yang kau bayangkan, Joyo. Apa yang kau lihat hanyalah hasil dari perjalanan panjang yang penuh ujian. Setiap ilmu yang aku miliki adalah beban, bukan anugerah. Ki Wiryo mulai menceritakan masa lalunya. Ia dulunya adalah anak dari seorang petani miskin di pinggiran Jember. Ketika keluarganya dihancurkan oleh penguasa tanah yang kejam, ia melarikan diri ke hutan. Di sana, ia bertemu seorang pertapa tua bernama Kisura, yang menjadi gurunya. Kisura mengajarkan ilmu kanuragan, ilmu gaib, dan ajaran kehidupan. Tapi pelajaran terpenting dari Kisura bukanlah bagaimana menjadi kuat, melainkan bagaimana menggunakan kekuatan itu untuk melindungi, bukan menghancurkan, ujar Ki Wiryo sambil menatap api yang berkobar. Namun, perjalanan Ki Wiryo tidak selalu mulus. Ia pernah hampir tersesat dalam kekuatan yang dimilikinya. Suatu ketika, ia dipaksa melawan kelompok dukun hitam yang mencoba menguasai alas Gumitir. Pertarungan itu hampir merenggut nyawanya, dan hanya melalui pertolongan Kisura, ia berhasil keluar hidup-hidup. Sejak saat itu, aku berjanji pada diriku sendiri, kekuatanku hanya untuk mereka yang benar-benar membutuhkan, bukan untuk balas dendam atau kepentingan pribadi, kata Ki Wiryo dengan nada penuh penyesalan. Pak Joyo tertegun mendengar kisah itu. Tapi, Ki, kenapa Anda mau membantu kami di terminal? Anda bisa saja menolak. Ki Wiryo tersenyum tipis. Karena aku melihat kalian adalah orang-orang yang tidak punya pilihan lain. Aku tidak bisa membiarkan anak-anak kecil tumbuh dalam ketakutan, seperti aku dulu. Namun, Ki Wiryo memperingatkan Pak Joyo bahwa apa yang terjadi di terminal Tawang Alun hanyalah permulaan. Gondo dan preman-premannya mungkin telah pergi, tapi kekuatan di balik mereka belum. Dunia ini penuh dengan orang-orang tamak yang akan selalu mencari cara untuk menindas yang lemah. Kalian harus belajar berdiri sendiri, karena aku tidak akan selalu ada. Malam itu, Pak Joyo kembali ke rumahnya dengan hati yang lebih ringan. Ia merasa telah mengenal sisi lain dari Ki Wiryo, bukan hanya sebagai dukun sakti, tetapi juga sebagai manusia yang pernah jatuh, berjuang, dan akhirnya bangkit untuk melindungi orang lain. Namun, ia juga sadar bahwa ancaman belum benar-benar hilang. Dan ia bertekad, bersama para pedagang lain, untuk menjaga terminal yang kini mulai kembali hidup. Kehidupan di terminal Tawang Alun mulai kembali normal. Para pedagang membuka kios mereka dengan lebih percaya diri, anak-anak kembali bermain, dan penumpang tak lagi takut datang. Namun, di balik semua itu, ada bisikan-bisikan gelap yang berhembus di sudut-sudut terminal. Desas-desus mengatakan bahwa Pak Gondo tidak benar-benar menyerah. Ia telah mengumpulkan kekuatan baru, dan kabarnya ia bekerja sama dengan sosok misterius yang lebih berbahaya. Malam itu, Pak Joyo sedang membereskan kiosnya ketika seorang pemuda tergesa-gesa datang menghampiri. Pak, preman-preman itu ada lagi. Mereka datang ke ujung terminal, jumlahnya lebih banyak. Pemuda itu tampak panik. Pak Joyo bergegas mengumpulkan para pedagang. Ketakutan yang sempat menghilang kini kembali menghantui mereka. Beberapa bahkan mulai mengemas barang-barang mereka, bersiap untuk pergi. Namun, Pak Joyo berdiri di tengah kerumunan dengan suara tegas. Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Ki Wiryo telah menunjukkan kepada kita bahwa kekuatan terbesar bukan di tangan dukun atau preman, tapi di keberanian kita sendiri. Kata-katanya menggetarkan hati banyak pedagang, meskipun masih ada yang ragu. Di tempat lain, di sebuah rumah kosong di pinggiran kota, Pak Gondo duduk bersama seorang pria berwajah suram. Pria itu adalah Kisuma, seorang dukun hitam yang dikenal karena ilmunya yang kejam. Kau mengatakan pria tua itu yang mengusirmu? Tanya Kisuma sambil memegang tongkat berukir tengkorak. Gondo mengangguk. Dia bukan manusia biasa. Aku butuh kekuatanmu untuk membalas dendam. Kisuma tersenyum dingin. Ki Wiryo adalah legenda, tapi bahkan legenda pun bisa runtuh. Aku akan membantumu, Gondo, tapi dengan syarat, setelah ini, aku yang menguasai terminal itu. Setuju. Gondo, yang sudah diliputi amarah, tanpa ragu menyetujui. Ia tidak peduli siapa yang akan berkuasa selama Ki Wiryo dan para pedagang itu hancur. Malam berikutnya, suasana terminal kembali mencekam. Puluhan preman tiba-tiba muncul, dipimpin oleh Gondo dan Kisuma. Mereka membawa senjata tajam dan wajah penuh kebencian. Kalian pikir bisa hidup tenang setelah mengusir kami? Teriak Gondo lantang.
Para pedagang yang sebelumnya berani kini kembali gemetar, melihat jumlah musuh yang begitu banyak. Pak Joyo berdiri di depan kiosnya, mencoba menunjukkan keberanian, meskipun lututnya bergetar. "Kami tidak takut padamu, Gondo," serunya. Namun, tawanya segera terhenti ketika Kisuma melangkah maju. Hawa dingin menyelimuti terminal, dan suara-suara gaib mulai terdengar di telinga setiap orang. "Aku tidak datang untuk berbicara," kata Kisuma dengan suara rendah namun mengerikan. Ketika situasi hampir mencapai puncaknya, angin kencang tiba-tiba bertiup dari arah hutan. Semua orang menoleh, dan di sana, di bawah cahaya rembulan, terlihat sosok Ki Wiryo melangkah perlahan menuju terminal. Tongkat kayunya memantulkan bayangan panjang, dan aura magisnya terasa semakin kuat. Ia berhenti beberapa meter dari Kisuma dan Gondo, menatap mereka dengan tajam. "Aku sudah memperingatkanmu, Gondo. Tapi kau memilih jalan ini." Kisuma tersenyum sinis. "Akhirnya aku bertemu denganmu, Ki Wiryo. Aku sudah menantimu sejak lama. Mari kita lihat siapa yang lebih pantas menguasai tanah ini." Malam itu, di bawah langit yang mulai dipenuhi awan gelap, pertarungan yang jauh lebih dahsyat dari sebelumnya akan segera dimulai. Awan gelap menggulung di atas terminal Tawang Alun, menutupi cahaya bulan yang sebelumnya memantulkan bayangan Ki Wiryo dan Kisuma. Hawa dingin semakin menusuk, seolah alam turut bersiap menyaksikan pertarungan besar antara dua dukun sakti dengan kekuatan yang berlawanan. Para pedagang dan preman berdiri terpaku di tempat mereka, terperangkap dalam ketegangan yang memuncak. Kisuma melangkah maju, tongkatnya yang berukir tengkorak memancarkan aura hitam pekat. "Kau telah hidup terlalu lama dalam ilusi, Ki Wiryo. Dunia ini bukan tempat untuk mereka yang lemah dan penuh belas kasih. Aku akan menunjukkan bahwa kekuatan sejati adalah milik mereka yang berani mengambilnya," katanya sambil tertawa sinis. Ki Wiryo hanya diam, matanya yang tajam tak lepas dari Kisuma. "Kekuatan yang kau banggakan itu bukanlah kekuatan sejati, melainkan keserakahan yang akan menghancurkanmu sendiri. Jika kau memilih jalan ini, maka aku tidak punya pilihan lain," balasnya dengan nada penuh wibawa. Ia mengangkat tongkat kayunya, menancapkannya ke tanah, dan dalam sekejap, getaran halus terasa di seluruh terminal. Kisuma segera melantunkan mantra, dan dari tanah di sekelilingnya, muncul bayangan hitam berbentuk makhluk menyeramkan. Bayangan-bayangan itu melayang-layang, menjerit, dan mengarah ke Ki Wiryo. Namun, dengan satu kibasan tongkatnya, Ki Wiryo menciptakan lingkaran cahaya yang memancarkan energi suci. Bayangan-bayangan itu langsung lenyap begitu menyentuh lingkaran tersebut. Melihat serangannya gagal, Kisuma semakin murka. Ia mengangkat tangannya ke langit, memanggil petir yang menyambar tanah di sekitar Ki Wiryo. Namun, Ki Wiryo tetap berdiri tegak, tubuhnya dikelilingi oleh aura pelindung yang memantulkan setiap serangan. "Kekuatan yang kau gunakan ini tidak lebih dari ilusi. Tanpa jiwa yang murni, semua itu akan menjadi sia-sia," ujar Ki Wiryo sambil melangkah maju. Kisuma akhirnya melancarkan serangan pamungkasnya. Ia menusukkan tongkat tengkoraknya ke tanah, memanggil pusaran angin hitam yang mengancam untuk melahap seluruh terminal. Para pedagang berteriak panik, berlari mencari perlindungan, sementara preman-preman Gondo mulai kehilangan keberanian mereka. Namun, Ki Wiryo tetap tenang. Ia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi dan membacakan mantra yang terdengar seperti nyanyian alam. Pusaran angin hitam itu perlahan melemah, berubah menjadi debu yang terbawa angin. Kisuma terpukul mundur, tubuhnya terlihat lelah dan gemetar. "Tidak mungkin, bagaimana kau bisa menghancurkan kekuatanku?" Pekiknya dengan putus asa. Ki Wiryo menatapnya dengan tatapan penuh belas kasih. "Karena kekuatan yang kau gunakan berasal dari kebencian, sedangkan aku berdiri atas dasar kebenaran dan perlindungan. Kebencian selalu kalah melawan keikhlasan." Kisuma akhirnya terjatuh, tidak mampu lagi melanjutkan perlawanan. Gondo, yang menyaksikan kekalahan sekutunya, segera melarikan diri bersama sisa anak buahnya. Ki Wiryo menancapkan tongkatnya ke tanah, menciptakan energi yang membersihkan sisa-sisa kekuatan gelap Kisuma. Ketika terminal akhirnya kembali tenang, Ki Wiryo berbalik kepada para pedagang yang masih gemetar. "Ingatlah, kebenaran akan selalu menang, tapi kalian harus bersatu dan menjaga apa yang telah dibangun. Jangan biarkan ketakutan menguasai kalian lagi," katanya sebelum perlahan meninggalkan tempat itu. Malam itu, terminal Tawang Alun kembali keheningan. Namun, kali ini, keheningan itu dipenuhi rasa syukur dan harapan. Para pedagang bersumpah untuk menjaga terminal mereka,
tidak lagi membiarkan ketakutan membelenggu. Dan di ujung jalan, bayangan Ki Wiryo yang berjalan menjauh perlahan menghilang di balik kabut, meninggalkan jejak kekuatan dan kebijaksanaan yang akan selalu dikenang. Pagi merekah di terminal Tawang Alun, menyapu sisa-sisa malam yang mencekam. Matahari muncul dari balik kabut, menyinari setiap sudut terminal yang kini terasa lebih hidup. Para pedagang mulai membersihkan kios mereka, seolah ingin menghapus jejak kezaliman yang pernah menodai tempat itu. Namun, di hati mereka tersimpan bayangan pertempuran semalam, kisah keberanian yang tak akan pernah mereka lupakan. Pak Joyo berdiri di depan kiosnya, mengamati terminal yang perlahan dipenuhi oleh tawa anak-anak dan suara riuh penumpang. Ia menarik napas panjang, merasa lega namun juga penuh tanggung jawab. Semalam, ia dan para pedagang telah berjanji di depan Ki Wiryo untuk menjaga terminal ini dari ancaman apapun. Janji itu terasa berat, tetapi ia tahu bahwa persatuan adalah kunci kekuatan mereka. Di sudut lain, seorang pemuda datang menghampiri Pak Joyo. "Pak, ada orang-orang baru yang ingin berdagang di sini. Mereka ingin bertemu dengan Anda," katanya. Pak Joyo tersenyum, lalu melangkah ke arah kerumunan. Beberapa wajah asing menyambutnya dengan hormat, membawa barang-barang dagangan yang sederhana. "Kami mendengar terminal ini sudah aman sekarang. Bolehkah kami ikut berdagang di sini?" tanya salah satu dari mereka. Pak Joyo mengangguk. "Tentu saja, terminal ini untuk semua orang yang ingin mencari rezeki dengan jujur. Tapi kita harus menjaga tempat ini bersama-sama. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi ketidakadilan," katanya tegas. Ucapannya disambut dengan tepuk tangan kecil dari para pedagang yang lain. Aura kebersamaan mulai terasa kuat, menggantikan rasa curiga dan takut yang dulu menghantui mereka. Sementara itu, di hutan pinggir alas Gumitir, Ki Wiryo duduk di gubuknya, memandang ke arah terminal dari kejauhan. Meski ia tidak berada di sana, ia bisa merasakan perubahan yang telah terjadi. Ia tersenyum tipis, merasa puas bahwa para pedagang akhirnya memahami makna dari persatuan. "Jalan mereka masih panjang," gumamnya, "tapi aku percaya mereka bisa melewatinya." Namun, Ki Wiryo juga menyadari bahwa ancaman tidak akan benar-benar hilang. Dunia selalu dipenuhi oleh mereka yang tamak dan haus kekuasaan. Ia tahu suatu hari ia mungkin harus turun gunung lagi, tapi untuk saat ini, ia memilih untuk kembali ke kehidupannya yang sunyi. Ia menutup matanya, membiarkan angin hutan membawa kedamaian ke dalam pikirannya. Di terminal, suasana semakin ramai. Para pedagang memutuskan untuk mengadakan syukuran kecil sebagai bentuk terima kasih atas keselamatan mereka. Mereka memasak bersama, berbagi makanan, dan menyanyikan lagu-lagu daerah. Di tengah keramaian itu, Pak Joyo berdiri dan berbicara kepada semua orang. "Hari ini adalah awal yang baru untuk kita semua. Mari kita jaga tempat ini dengan sepenuh hati, untuk anak-anak kita, dan untuk masa depan." Malam itu, terminal Tawang Alun berdiri dengan wajah baru. Bukan hanya sebagai tempat untuk mencari rezeki, tetapi juga sebagai simbol keberanian dan harapan. Dan meski Ki Wiryo telah kembali ke hutan, namanya akan selalu dikenang sebagai sosok yang menghidupkan kembali cahaya di tengah kegelapan. Kisahnya menjadi legenda, diceritakan dari generasi ke generasi, mengingatkan semua orang bahwa kebenaran dan keberanian akan selalu menang. Beberapa bulan berlalu sejak terminal Tawang Alun kembali damai. Para pedagang semakin solid menjaga keamanan, bekerja sama untuk membangun suasana yang harmonis. Namun, dalam keheningan yang baru itu, Pak Joyo mulai merasa gelisah. Ia kerap bermimpi buruk tentang malam di mana Kisuma hampir menghancurkan terminal. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan hitam yang semakin besar, seolah-olah bahaya belum benar-benar pergi. Kegelisahan itu menjadi kenyataan ketika suatu pagi, seorang pedagang menemukan tanda-tanda aneh di sekitar terminal. Ada lingkaran-lingkaran kecil terbakar di tanah, dan di salah satu dinding kios tertulis mantra berbahasa Jawa kuno. "Ini bukan ulah manusia biasa," bisik seorang pedagang tua. Bisik-bisik mulai menyebar bahwa Kisuma belum benar-benar kalah. Meskipun tubuhnya lenyap setelah pertarungan dengan Ki Wiryo, banyak yang percaya arwahnya masih berkeliaran, mencari cara untuk membalas dendam. Pak Joyo memutuskan untuk menemui Ki Wiryo sekali lagi. Bersama beberapa pedagang, ia pergi ke gubuk Ki Wiryo di alas Gumitir. Ketika mereka tiba, Ki Wiryo sudah berdiri di depan gubuknya, seolah tahu mereka akan datang. "Aku sudah merasakannya," katanya sebelum Pak Joyo sempat bicara. "Kisuma meninggalkan jejaknya di dunia ini.
Kalian harus bersiap. Pak Joyo memohon agar Ki Wiryo kembali ke terminal untuk melindungi mereka. Namun, Ki Wiryo menggeleng. Kalian tidak boleh terus bergantung padaku. Aku akan memberi kalian ilmu untuk melindungi diri sendiri. Tapi ingat, ilmu ini hanya akan bekerja jika hati kalian bersih dan niat kalian tulus. Malam itu, Ki Wiryo mengajarkan mereka mantra perlindungan dan cara menggunakan kekuatan doa untuk melindungi terminal. Ia juga memberikan sebatang tongkat kecil dari kayu keramat kepada Pak Joyo sebagai simbol kepemimpinan. Keesokan harinya, terminal dipenuhi aura yang berbeda. Para pedagang bekerja seperti biasa, tetapi di hati mereka kini ada keberanian yang baru. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Malam harinya, sebuah kejadian mengejutkan mengguncang mereka. Salah satu kios terbakar dengan sendirinya, api membesar tanpa ada sumber yang jelas. Di tengah kobaran api itu, terlihat bayangan hitam menyerupai Kisuma, tertawa dengan suara yang menghantui. Pak Joyo segera mengumpulkan para pedagang. Dengan tongkat kecil pemberian Ki Wiryo, ia memimpin mereka untuk melantunkan mantra perlindungan yang diajarkan. Meskipun takut, mereka bersatu, saling menguatkan. Ketika mantra dilantunkan, angin kencang tiba-tiba berhembus, memadamkan api dan menghapus bayangan hitam itu. Meskipun berhasil, insiden itu meninggalkan rasa cemas yang mendalam. Pak Joyo sadar, ini bukan hanya tentang menjaga terminal, tetapi juga tentang melawan rasa takut yang terus menghantui mereka. Ia mendatangi setiap pedagang, memastikan mereka tidak gentar. Kita sudah melalui yang terburuk. Jangan biarkan bayangan masa lalu menghancurkan masa depan kita, katanya dengan tegas. Kata-katanya menjadi pengingat bahwa keberanian adalah senjata utama mereka. Di malam yang sama, Ki Wiryo duduk di gubuknya, memejamkan mata. Ia merasakan pergolakan yang terjadi di terminal. Meski jauh, ia tahu bahwa para pedagang mulai menemukan kekuatan mereka sendiri. Dengan suara lembut, ia berbisik pada angin, kalian sudah menjadi cahaya bagi diri sendiri. Teruslah bertahan, karena kegelapan tidak akan pernah berhenti mencoba. Di bawah langit berbintang, perjuangan melawan bayangan masa lalu baru saja dimulai. Malam kembali menyelimuti terminal Tawang Alun. Namun kali ini berbeda. Suasana terasa berat, seolah-olah kegelapan menyimpan rahasia yang siap meledak kapan saja. Pak Joyo berdiri di tengah terminal dengan tongkat pemberian Ki Wiryo, mengamati setiap sudut tempat itu. Para pedagang berkumpul, membentuk lingkaran perlindungan, melantunkan doa yang telah mereka hafal. Mereka tahu malam ini adalah malam penentuan. Tepat saat lonceng jam di sudut terminal berdentang tengah malam, angin dingin berhembus kencang, membawa aroma belerang yang menyengat. Dari ujung terminal, muncul bayangan hitam pekat yang semakin besar. Bayangan itu mengambil bentuk Kisuma, namun kali ini tubuhnya dipenuhi retakan bercahaya merah menyala, seperti lava yang mendidih. Kalian pikir bisa melawanku dengan doa? Aku adalah kegelapan yang tak pernah mati. Teriaknya, suaranya menggema menakutkan. Pak Joyo maju ke depan, memegang tongkatnya dengan erat. Ia mengingat setiap ajaran Ki Wiryo, berusaha melawan rasa takut yang mulai menyelinap. Kegelapan memang kuat, tapi tidak sekuat hati yang penuh keberanian dan keikhlasan, balasnya lantang. Namun, Kisuma hanya tertawa keras, lalu mengangkat tangannya, memanggil angin berputar yang membawa benda-benda beterbangan. Lingkaran perlindungan para pedagang mulai terguncang. Beberapa dari mereka hampir terjatuh, tetapi Pak Joyo dengan tegas menyuruh mereka bertahan. Ia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, membacakan mantra yang diajarkan Ki Wiryo. Tongkat itu memancarkan cahaya keemasan, menciptakan pelindung yang menghentikan angin Kisuma. Namun, Kisuma tidak menyerah. Dengan kemarahan yang memuncak, ia melancarkan serangan terakhirnya, semburan api hitam yang melesat ke arah Pak Joyo. Di saat yang sama, angin dari arah hutan bertiup kuat, membawa suara Ki Wiryo yang menggema di telinga semua orang. Joyo, jangan takut, bersama mereka, kau lebih kuat dari apapun. Kata-kata itu memberi Pak Joyo keberanian baru. Ia melangkah maju, mengarahkan tongkatnya ke semburan api hitam. Cahaya keemasan dari tongkat itu semakin terang, menyebar ke seluruh terminal. Para pedagang, melihat keberanian Pak Joyo, serempak melantunkan doa dengan suara yang semakin keras. Api hitam itu pecah seketika, berubah menjadi serpihan kecil yang lenyap di udara. Kisuma terhuyung mundur, retakan di tubuhnya semakin besar. Ia menjerit kesakitan, tapi aura gelap di sekitarnya perlahan menghilang. Tidak, ini tidak mungkin.
Aku adalah abadi. Pekiknya sebelum tubuhnya pecah menjadi debu yang tertiup angin. Kegelapan yang sempat menyelimuti terminal akhirnya sirna, digantikan oleh keheningan yang penuh rasa lega. Pak Joyo jatuh berlutut, lelah namun penuh rasa syukur. Para pedagang segera mengelilinginya, membantu dan memberikan pelukan hangat. Malam itu, mereka menyadari satu hal, kekuatan mereka terletak pada kebersamaan dan keberanian, bukan pada seorang pemimpin saja. Tongkat Ki Wiryo kini menjadi simbol perjuangan mereka, diletakkan di tengah terminal sebagai pengingat akan apa yang telah mereka lalui. Di kejauhan, Ki Wiryo tersenyum dari balik pepohonan alas gumitir. Ia tahu tugasnya telah selesai. Terminal Tawang Alun kini bukan hanya tempat berdagang, tetapi juga benteng keberanian dan persatuan. Ia berbisik pada angin, kalian tidak lagi membutuhkan aku. Dunia ini milik kalian untuk dijaga. Selamat tinggal, para penjaga cahaya. Dengan langkah pelan, ia menghilang ke dalam hutan, meninggalkan legenda yang akan terus dikenang selamanya. Tahun demi tahun berlalu, dan terminal Tawang Alun semakin berkembang. Kehidupan di sana kembali normal, namun ada sesuatu yang tidak pernah berubah. Para pedagang dan pengunjung tetap merasakan aura perlindungan yang tak terlihat, seolah Ki Wiryo dan semangat perjuangan mereka selalu hadir di setiap sudut terminal. Keberanian dan persatuan mereka menjadi cerita yang sering diceritakan kepada anak-anak, membentuk suatu legenda yang hidup. Namun, di balik kedamaian itu, Pak Joyo masih menyimpan pertanyaan besar di hatinya. Pada suatu malam, Pak Joyo duduk di tepi terminal, merenung sambil memandangi langit yang penuh bintang. Ada perasaan kosong yang datang seiring berjalannya waktu. Ia tahu bahwa meskipun mereka berhasil mengalahkan Kisuma, ancaman dalam bentuk lain mungkin akan selalu ada. Ia bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar siap menghadapi kemungkinan buruk yang bisa datang kapan saja? Apakah kita sudah cukup kuat untuk bertahan? Pikirnya, merasa cemas di dalam hati. Tiba-tiba, seorang pedagang tua mendekat, membawa secangkir kopi hangat. "Joyo, kau terlihat gelisah," kata pedagang itu sambil duduk di sampingnya. "Aku tahu apa yang kau pikirkan. Ada rasa takut yang tak terlihat, bukan?" Pak Joyo menatapnya, terkejut. "Kau tahu apa yang kurasakan?" tanya Pak Joyo. Pedagang tua itu tersenyum bijak. "Aku sudah lama berdagang di sini, Joyo. Terminal ini punya cerita yang panjang. Dan di setiap langkahnya, kita selalu dilindungi oleh kekuatan yang lebih besar." Pak Joyo menatap bintang-bintang di atas mereka, mencoba memahami kata-kata pedagang tua itu. "Apakah itu berarti kita tidak perlu khawatir lagi?" tanya Pak Joyo, meski hatinya masih dipenuhi keraguan. Pedagang tua itu mengangguk. "Tidak ada yang perlu ditakuti jika kita tetap menjaga satu sama lain. Kekuatan kita bukan hanya pada doa atau mantra, tetapi pada hati yang tulus. Kita sudah melalui banyak ujian, Joyo. Apa yang kita miliki sekarang adalah hasil dari keberanian kita untuk bertahan." Namun, tepat saat itu, cahaya dari sebuah api unggun di ujung terminal menarik perhatian mereka. Suara gaduh mulai terdengar, dan para pedagang mulai berlari ke arah sumber suara. Pak Joyo segera bangkit, rasa cemas kembali menghantuinya. "Ada apa ini?" tanyanya, berlari menuju kerumunan. Ketika ia tiba, ia melihat sekelompok pemuda yang tidak dikenal berdiri di tengah terminal, tampak marah dan penuh amarah. Mereka mengenakan pakaian gelap dan membawa senjata tajam. "Kami datang untuk menguasai terminal ini," teriak salah satu dari mereka. Pak Joyo menatap mereka dengan tegas, tetapi hatinya berdebar. Ia tahu, meskipun mereka tampak lebih sedikit, bahaya yang datang bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal rasa takut yang bisa meruntuhkan segala yang telah dibangun. Dengan tongkat kayunya di tangan, Pak Joyo melangkah maju, mengingat kembali ajaran Ki Wiryo. "Jika kalian ingin merusak tempat ini, kalian harus melalui kami terlebih dahulu," kata Pak Joyo dengan suara lantang, penuh wibawa. Para pedagang berkumpul di belakangnya, saling berpegangan tangan. Ada semangat baru yang tumbuh dalam diri mereka, sebuah tekad untuk tidak pernah menyerah lagi. Pemuda-pemuda itu terkejut, tetapi salah satu dari mereka tertawa sinis. "Kalian hanya sekelompok pedagang lemah. Tidak ada yang bisa melawan kami." Namun, saat mereka maju, angin tiba-tiba bertiup kencang, menyapu mereka mundur. Cahaya yang memancar dari tongkat Pak Joyo semakin kuat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang melindungi mereka. Melihat itu, pemuda-pemuda itu terhenti. Mereka mulai merasakan ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kekerasan yang mereka bawa.
Perlahan, mereka mundur, takut akan energi yang terpantul dari tongkat Pak Joyo. Dalam diam, mereka akhirnya berbalik dan meninggalkan terminal, menyadari bahwa mereka tidak akan bisa mengalahkan kekuatan yang terlahir dari keberanian dan persatuan. Pak Joyo berdiri tegak, menyaksikan mereka pergi, merasa suatu rasa lega mengalir dalam dirinya. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa ancaman baru akan selalu datang, dan mereka harus selalu siap. Terminal Tawang, alun tetap berdiri, kokoh dan penuh harapan. Legenda Ki Wiryo dan semangat para pedagang terus hidup, mengingatkan setiap orang yang datang bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kekerasan atau kekuasaan, tetapi pada keberanian untuk bertahan dan menjaga apa yang benar. Dan setiap malam, ketika bintang-bintang bersinar, mereka tahu bahwa mereka bukan hanya penjaga terminal, tetapi juga penjaga cahaya yang tak pernah padam. Meskipun terminal Tawang Alun telah kembali damai, ada ketegangan yang tak terucapkan di udara. Para pedagang masih merasa terjaga, tetapi Pak Joyo tahu bahwa perasaan aman mereka hanya sementara. Setiap malam, ia selalu terjaga, memandangi terminal yang kini terlihat begitu sunyi. Keberanian mereka telah terbukti, namun hatinya selalu dihantui oleh bayangan-bayangan yang tak pernah pergi. Kisuma mungkin telah hilang, tetapi kegelapan yang ia bawa masih meninggalkan bekas di jiwa mereka. Suatu malam, saat Pak Joyo sedang duduk di depan kiosnya, sebuah suara lirih terdengar dari arah hutan. Suara itu seperti bisikan angin, tetapi ada sesuatu yang sangat familiar. Suara itu mengingatkannya pada Ki Wiryo, gurunya yang pernah mengajarkan mereka tentang kekuatan yang lebih besar dari sekadar ilmu belaka. Tanpa berpikir panjang, Pak Joyo berjalan menuju hutan, memimpin beberapa pedagang untuk menemui sumber suara itu. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang gelap, di antara pepohonan yang tinggi. Ketika mereka sampai di pinggiran hutan, mereka melihat sebuah cahaya kecil di kejauhan. Cahaya itu semakin mendekat, dan dari balik kabut, muncul sosok yang tampaknya mengenakan jubah putih. Pak Joyo terkejut, matanya membelalak. Sosok itu adalah Ki Wiryo. Namun, sesuatu yang aneh terasa dari penampilannya. Matanya tampak lebih dalam, seolah-olah ia membawa beban yang sangat berat. Pak Joyo, suara Ki Wiryo terdengar lemah, namun dalam. Kegelapan belum pergi sepenuhnya. Kisuma hanyalah bagian dari ancaman yang lebih besar. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih kuat yang sedang mendekat. Pak Joyo merasa jantungnya berdebar. Apa maksud Anda, Ki Wiryo? Tanyanya dengan cemas. Ki Wiryo menatapnya dengan tatapan yang penuh rasa khawatir. Ada kekuatan yang jauh lebih tua dan lebih jahat, yang tertidur dalam alam semesta ini. Kekuatan itu telah terbangun. Kalian harus siap menghadapi mereka. Pak Joyo merasa tubuhnya kaku, tidak mampu bergerak. Ia telah lama mengira bahwa perjuangan mereka sudah selesai, bahwa terminal ini aman dari segala ancaman. Namun, kata-kata Ki Wiryo membuatnya sadar bahwa perjuangan sejati mereka baru saja dimulai. Bagaimana kami bisa siap, Ki Wiryo? Apa yang harus kami lakukan? Tanya Pak Joyo dengan suara yang penuh harap. Ki Wiryo menghela napas, lalu mengulurkan tangannya. Aku tidak bisa bertahan lebih lama di sini. Tubuhku sudah hampir habis, tetapi aku akan memberi kalian ilmu yang lebih dalam, agar kalian mampu menghadapi ancaman ini. Dalam semalam, Ki Wiryo mengajarkan mereka ilmu perlindungan yang lebih kuat, memberikan mereka mantra baru yang lebih dahsyat. Ia juga memberi mereka simbol baru, sebuah cincin batu hitam yang bisa menyatukan kekuatan mereka dalam satu titik. Namun, Ki Wiryo memperingatkan mereka, ilmu ini hanya akan berhasil jika kalian benar-benar bersatu. Kekuatan yang lebih besar dari apa yang kalian bayangkan akan datang. Hanya persatuan yang bisa mengalahkannya. Pagi menjelang, dan Ki Wiryo perlahan menghilang dalam kabut pagi, meninggalkan Pak Joyo dan para pedagang dengan beban baru di hati mereka. Mereka kembali ke terminal, dengan semangat baru, namun juga dengan rasa cemas yang menyelimuti mereka. Di tengah ketenangan yang semu, mereka menyadari bahwa ancaman yang lebih besar sedang menunggu. Bayangan yang selama ini mengintai, kini semakin dekat, dan hanya keberanian dan persatuan yang bisa mereka andalkan untuk menghadapi kegelapan yang akan datang. Terminal Tawang Alun kembali menjadi saksi perjuangan mereka. Para pedagang mulai mengasah ilmu yang diberikan Ki Wiryo, menyatu dalam tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir, dan mereka harus siap untuk melawan apapun yang datang. Namun, di setiap langkah yang mereka ambil,
mereka selalu mengingat pesan Ki Wiryo, asterisk persatuan adalah kunci yang akan membuka jalan menuju kemenangan. Asterisk, hari-hari berlalu, namun ketegangan yang meliputi terminal Tawang Alun semakin nyata. Para pedagang kini hidup dengan bayang-bayang kecemasan yang terus menghantui mereka. Mereka telah mempelajari ilmu baru dari Ki Wiryo, namun rasa takut terhadap ancaman yang lebih besar tak bisa mereka hilangkan begitu saja. Keberanian mereka yang dulu terbentuk oleh satu pertempuran kini teruji kembali oleh sebuah kekuatan yang tak terlihat. Di setiap sudut terminal, ada perasaan bahwa sesuatu yang lebih gelap sedang menunggu waktu yang tepat untuk meluncurkan serangan. Pak Joyo, meskipun terlihat tegar di luar, merasa semakin tertekan. Setiap malam, ia merasakan kegelisahan yang terus menguasai pikirannya. Suara-suara aneh mulai terdengar di malam hari, dari ruang kosong yang dahulu sepi, hingga kini menjadi tempat yang penuh dengan bisikan dan jeritan. Pada suatu malam, ketika angin dingin bertiup kencang, Pak Joyo memutuskan untuk berjalan menyusuri terminal sendirian, mencoba mengusir rasa takut yang terus mengganggunya. Di tengah kesunyian malam, Pak Joyo tiba di sebuah sudut terminal yang jarang dilewati. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Di depannya, sebuah bayangan hitam muncul, perlahan-lahan menyatu dengan kabut malam. Bayangan itu mengeluarkan suara rendah yang membuat darah Pak Joyo membeku. "Kau pikir ilmu yang diberikan Ki Wiryo cukup untuk melawan kami?" Suara itu terdengar familiar, namun begitu mengerikan. Pak Joyo merasakan kegelapan yang sama dengan yang pernah ia hadapi saat berhadapan dengan Ki Suma. Namun, kali ini, kegelapan itu lebih mencekam. Pak Joyo segera melangkah mundur, namun bayangan itu semakin mendekat. Sosok itu berubah menjadi lebih jelas, seorang lelaki tinggi dengan wajah yang tertutup oleh kain hitam. "Aku adalah bagian dari kekuatan yang telah lama terkunci dalam alam ini. Kalian yang terlibat dalam dunia ini akan menjadi korban takdir. Terminal ini adalah titik fokus kekuatan yang aku cari," kata sosok itu dengan suara yang serak. Pak Joyo merasa jantungnya berdegup kencang. "Apa yang kau inginkan?" tanyanya, berusaha tetap tenang. Lelaki itu tertawa, sebuah tawa yang terdengar begitu menakutkan. "Kekuatan ini bukan milik kalian. Kalian hanya manusia biasa yang terjebak dalam permainan yang lebih besar. Aku adalah perwujudan dari kekuatan yang telah ada sejak dunia ini diciptakan. Terminal ini adalah gerbang yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia yang lebih gelap. Dan aku adalah penjaga gerbang itu." Pak Joyo menatap sosok itu dengan tekad. "Kami tidak akan membiarkan gerbang ini terbuka untuk kegelapan. Kami sudah cukup menderita. Kami akan bertarung untuk melindungi rumah kami." Dengan satu gerakan cepat, Pak Joyo mengangkat tongkatnya, mengucapkan mantra yang telah diajarkan Ki Wiryo. Cahaya keemasan dari tongkat itu menyinari sekelilingnya, menciptakan perisai yang mencoba menahan serangan dari sosok itu. Namun, sosok hitam itu tersenyum, seolah menganggap remeh kekuatan mereka. Bayangan itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, angin kencang yang disertai petir menyambar ke arah Pak Joyo, menghancurkan perisai yang ia buat. "Kekuatan kalian tidak cukup untuk melawan apa yang datang. Saatnya kalian tahu, kegelapan tidak akan pernah bisa dihentikan," kata sosok itu, suara penuh kebencian. Pak Joyo terhuyung mundur, tubuhnya terasa lelah dan lemas. Namun, di dalam hatinya, api keberanian tidak padam. Ia ingat akan pesan Ki Wiryo, bahwa hanya persatuan yang bisa mengalahkan kegelapan ini. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Pak Joyo berteriak memanggil para pedagang. Mereka datang berlari, menyadari ada ancaman besar yang sedang mengancam. Dengan penuh tekad, mereka semua berdiri di belakang Pak Joyo, mengangkat tangan mereka, dan mulai melantunkan mantra bersama. Cahaya yang sangat terang kembali menyinari terminal, memperlihatkan bayangan gelap yang mulai menghilang. Namun, sosok itu masih tertawa, semakin kuat, semakin menantang. "Ini baru permulaan," katanya sebelum akhirnya tubuhnya lenyap dalam kabut. Terminal Tawang Alun sekali lagi terlindungi oleh keberanian dan persatuan, namun Pak Joyo tahu, pertarungan ini masih jauh dari selesai. Kekuatan yang lebih besar telah datang, dan ini hanya awal dari perang yang lebih besar. Namun, di tengah ketegangan yang melanda, satu hal yang pasti, mereka tidak akan menyerah, karena kegelapan tidak akan pernah mampu mengalahkan cahaya yang ada dalam hati mereka. Kegelapan yang datang malam itu tidak hanya meninggalkan ketegangan, tetapi juga sebuah pertanyaan yang menggantung di udara, asterisk apa yang sebenarnya mereka hadapi. Asterisk Pak Joyo dan para pedagang berjuang untuk tetap tenang,
meskipun hati mereka dipenuhi oleh kecemasan. Mereka telah berhasil mengusir sosok bayangan itu untuk sementara, namun perasaan bahwa sesuatu yang lebih besar sedang mengintai mereka semakin menghantui. Malam itu, Pak Joyo merasa bahwa ancaman itu bukan hanya soal pertempuran fisik, tetapi juga pertempuran dalam diri mereka sendiri. Keesokan harinya, Pak Joyo memutuskan untuk menemui seorang petapa tua yang dikenal bijak dan memiliki pengetahuan tentang kekuatan gelap. Petapa itu tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggiran hutan, jauh dari keramaian. Pak Joyo berjalan menyusuri jalan setapak yang dipenuhi dengan pohon-pohon tua. Setiap langkahnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengikatnya, memperingatkan akan bahaya yang semakin dekat. Ketika ia sampai, petapa itu sudah menunggu, duduk di atas batu besar dengan mata tertutup. "Kau datang mencari jawaban, Joyo," kata petapa itu dengan suara lembut namun penuh makna. Pak Joyo mengangguk, "Kami sudah menghadapi sosok gelap yang mengancam terminal ini. Tetapi ada sesuatu yang lebih besar yang mengintai kami. Apa yang harus kami lakukan?" Petapa itu membuka matanya, tatapannya yang tajam seolah menembus jiwa Pak Joyo. "Yang kalian hadapi bukan sekadar sosok, tapi sebuah entitas yang telah ada sejak zaman purba. Mereka adalah penjaga gerbang antara dunia manusia dan dunia kegelapan. Jika gerbang itu terbuka, kegelapan akan menelan segalanya." Pak Joyo merasa terhenyak. "Jadi, ini bukan hanya tentang terminal atau tempat ini. Ini lebih besar dari itu." Petapa itu mengangguk perlahan. "Ya, dan kalian harus menghentikannya sebelum semuanya terlambat. Gerbang itu telah terbuka sedikit, tetapi dengan kekuatan yang dimiliki entitas itu, gerbang itu bisa terbuka sepenuhnya. Dan saat itu terjadi, kegelapan akan menyelimuti dunia ini selamanya." Pak Joyo merasa semakin berat, tetapi juga semakin sadar akan tanggung jawab yang mereka emban. "Apa yang harus kami lakukan untuk menutupnya?" tanyanya penuh harap. Petapa itu menghela napas panjang. "Kalian harus mencari batu kuno yang tersembunyi di dalam hutan ini. Batu itu adalah kunci untuk menutup gerbang. Tapi ingat, tidak akan mudah. Kekuatan kegelapan akan berusaha mencegah kalian mencapainya." Dengan tekad yang semakin kuat, Pak Joyo dan beberapa pedagang yang telah dia ajak berangkat menuju hutan, mengikuti petunjuk petapa tersebut. Hutan semakin lebat dan gelap, dengan suara-suara aneh yang terdengar di sekitar mereka. Meskipun mereka tahu bahwa perjalanan ini sangat berbahaya, hati mereka dipenuhi dengan keyakinan, bahwa hanya dengan menemukan batu kuno itu mereka bisa menutup gerbang yang telah terbuka sedikit. Mereka berjalan lebih dalam ke dalam hutan, melawan rasa takut yang terus mengintai. Saat mereka sampai di sebuah lembah yang tersembunyi, mereka melihat sebuah gua besar yang terbuka, dan di dalamnya, sebuah cahaya biru menyinari sebuah batu besar yang tergeletak di dasar gua. Batu itu memancarkan aura yang sangat kuat, seolah-olah mengundang mereka untuk mendekat. Namun, saat mereka melangkah maju, angin kencang tiba-tiba berhembus, diikuti oleh suara gemuruh yang keras. Di depan mereka, sosok hitam yang sama seperti yang mereka hadapi sebelumnya muncul lagi. "Kalian tidak bisa menghentikan takdir," suara sosok itu bergema, menyuarakan ancaman yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Pak Joyo berdiri tegak, menatap sosok itu dengan penuh tekad. "Kami tidak akan mundur. Gerbang ini harus ditutup, dan kami yang akan melakukannya." Dengan sebuah teriakan yang memanggil kekuatan yang telah dipelajari dari Ki Wiryo dan petapa tua, Pak Joyo melangkah maju, memimpin pedagang-pedagang yang telah siap untuk bertarung. Mereka tahu bahwa ini adalah pertempuran terakhir, dan hanya satu hal yang dapat menyelamatkan mereka, persatuan yang tak tergoyahkan. Kekuatan kegelapan yang ada di hadapan mereka semakin besar, tetapi cahaya yang ada dalam hati mereka lebih kuat daripada apapun yang bisa dihancurkan oleh kegelapan itu. Udara di dalam gua itu terasa berat, dipenuhi oleh ketegangan yang tak terkatakan. Pak Joyo dan para pedagang berdiri tegak, menatap sosok hitam yang menghalangi mereka di depan batu kuno yang bersinar biru. Sosok itu tertawa dingin, matanya yang merah menyala memancarkan kebencian yang tak terukur. "Kalian berani menantang kami. Kalian hanya manusia lemah yang tidak tahu batasnya," kata sosok itu dengan suara menggema, seolah-olah suara itu berasal dari kedalaman bumi. Pak Joyo merasakan tubuhnya bergetar, namun ia tidak akan mundur. Ia mengingat semua yang telah mereka lewati, perjuangan mereka yang telah mengarah ke momen ini. "Kami bukan manusia biasa. Kami adalah cahaya yang tak akan padam, bahkan di tengah kegelapan sekalipun." Serunya dengan suara penuh tekad. Cahaya dari tongkatnya bersinar lebih terang,
menciptakan lingkaran pelindung di sekeliling mereka. Dengan satu gerakan cepat, sosok hitam itu melayangkan tangan ke arah Pak Joyo, menciptakan gelombang angin yang sangat kuat. Angin itu seperti cakar, menyambar dan memporak-porandakan perlindungan yang mereka buat. Pak Joyo terhuyung, hampir jatuh ke tanah, namun ia segera bangkit. "Kita harus terus melawan," teriaknya kepada para pedagang, yang segera bangkit dengan kekuatan baru. Mereka bergabung dalam satu kesatuan, mengangkat tangan mereka, melantunkan mantra yang mereka pelajari dari Kiwi Ryo dan petapa tua. Tiba-tiba, cahaya biru dari batu kuno semakin terang, seolah merespons energi yang dikeluarkan oleh Pak Joyo dan para pedagang. Batu itu bergetar hebat, dan sosok hitam itu tampaknya semakin gelisah. "Jangan kira kalian bisa menguasai kekuatan ini," teriaknya, namun semakin keras ia berteriak, semakin kuat pula cahaya yang memancar dari batu tersebut. Angin yang sebelumnya ganas mulai melambat, dan udara di dalam gua terasa semakin sejuk. Pak Joyo memandang ke arah batu itu dan tahu bahwa ini adalah saat yang tepat. "Sekarang," serunya, dengan segenap tenaga yang tersisa, ia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, mengarahkan ujungnya ke batu kuno. Sebuah cahaya putih murni keluar dari ujung tongkatnya, menyatu dengan cahaya biru yang bersinar. Semakin terang, batu itu mengeluarkan suara bergetar yang menggema di seluruh gua. Sosok hitam itu meronta, terhuyung mundur, wajahnya berubah menjadi marah dan ngeri. "Tidak, kalian tidak bisa menutup gerbang ini," jeritnya, namun cahayanya semakin memudar, tak mampu melawan kekuatan yang disatukan oleh Pak Joyo dan teman-temannya. Dalam sekejap, batu kuno itu meledak menjadi serpihan-serpihan cahaya yang menembus kegelapan, dan sosok hitam itu pun lenyap, seolah disedot oleh kekuatan yang tak terlihat. Gua itu kembali sunyi, dan hanya suara nafas berat dari Pak Joyo dan para pedagang yang memenuhi udara. Mereka terjatuh ke tanah, lelah, namun merasa kemenangan ada di tangan mereka. Mereka berhasil menutup gerbang yang seharusnya membawa dunia ini ke dalam kegelapan abadi. Namun, meskipun mereka telah mengalahkan sosok jahat itu, Pak Joyo merasa ada sesuatu yang masih mengganjal di dalam hatinya. Kegelapan yang mereka hadapi bukan hanya berasal dari luar, tetapi juga dari dalam diri mereka sendiri, rasa takut, keraguan, dan keinginan untuk menyerah yang selalu mengintai dalam setiap langkah perjuangan mereka. Pak Joyo menatap langit yang mulai terlihat cerah, dan di dalam dirinya, ia merasa bahwa pertempuran ini bukan hanya tentang melawan musuh di luar, tetapi tentang memenangkan pertempuran batin mereka. "Kita telah memenangkan ini bersama, dan bersama pula kita akan menjaga cahaya ini tetap hidup," kata Pak Joyo dengan suara penuh keyakinan. Para pedagang mengangguk, menyadari bahwa keberhasilan mereka bukan hanya karena kekuatan fisik, tetapi karena tekad dan persatuan mereka yang tak tergoyahkan. Meski gerbang kegelapan telah tertutup, suasana di terminal Tawang Alun tetap dipenuhi oleh keheningan yang dalam. Pak Joyo dan para pedagang kembali ke tempat mereka, namun perubahan yang terjadi di dalam diri mereka jauh lebih besar daripada yang mereka sadari. Meskipun mereka berhasil menutup gerbang dan mengalahkan sosok jahat itu, rasa cemas dan ketakutan terus menghantui setiap langkah mereka. Mereka tahu bahwa ancaman dari kegelapan belum sepenuhnya pergi. Pak Joyo merasakan berat di dadanya. Saat malam tiba dan ia merenung sendiri di bawah cahaya rembulan, pikirannya selalu kembali pada pertempuran itu. Kekuatan yang mereka hadapi bukan hanya kekuatan yang bisa dihentikan dengan mantra atau cahaya. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, yang mengintai dari balik layar. Mereka telah mengalahkan musuh mereka, tetapi kegelapan itu bukanlah sesuatu yang bisa lenyap begitu saja. Kegelapan itu ada dalam setiap jiwa, dalam setiap ketakutan yang belum disadari. Suatu malam, saat Pak Joyo sedang berkeliling terminal, ia merasa ada yang aneh. Terminal yang dulu ramai dengan hiruk-pikuk aktivitas kini terasa sepi dan sunyi. Ia mendekati ruang kosong yang biasanya digunakan pedagang untuk beristirahat, dan dari dalam, terdengar bisikan-bisikan halus. Perlahan, ia masuk ke dalam, dan seketika itu juga, sebuah bayangan hitam melintas di depannya. Pak Joyo terkejut, tubuhnya kaku, namun ia mencoba menenangkan dirinya. "Apa yang kau cari, Pak Joyo?" Suara itu keluar dari bayangan yang semakin mendekat. Suaranya familiar, namun penuh dengan kebencian yang lebih dalam. "Aku adalah bagian dari kegelapan yang tidak pernah bisa mati. Kalian hanya menunda takdir, bukan menghentikannya." Pak Joyo berdiri tegak, meskipun dalam hatinya ada ketakutan yang mulai menggelayuti. "Aku tidak takut lagi,"
Kami sudah menutup gerbang itu, dan aku tahu kegelapan itu tak akan kembali. Bayangan itu tertawa, dan tawa itu semakin mengerikan. Kalian memang menutup gerbang dunia itu, tetapi ada gerbang lain yang lebih besar, yang lebih kuat. Tidak ada yang bisa menahan kegelapan sejati. Kegelapan itu ada dalam diri manusia, dalam setiap ketakutan dan kebohongan yang mereka sembunyikan. Dengan gerakan cepat, bayangan itu menghilang, meninggalkan Pak Joyo dengan perasaan tak menentu. Pak Joyo merasa tidak ada pilihan lain selain menghadapinya, meskipun ia tahu perjuangan ini lebih berat dari sebelumnya. Ia kembali menemui petapa tua, berharap mendapatkan petunjuk lebih lanjut. Petapa itu menatapnya dengan tatapan penuh kebijaksanaan. Kalian telah menutup satu gerbang, Joyo, namun kegelapan itu tidak hanya ada di luar, tetapi juga di dalam diri kalian. Jika kalian ingin benar-benar mengalahkannya, kalian harus menghadapi bayang-bayang kalian sendiri. Dengan berat hati, Pak Joyo mengerti bahwa perjuangannya belum selesai. Kegelapan yang mereka hadapi bukan hanya datang dari luar, tetapi dari ketakutan dan kelemahan yang ada di dalam hati mereka. Ia harus mengumpulkan kekuatan, bukan hanya untuk melawan musuh, tetapi untuk mengatasi ketakutan yang selama ini terpendam dalam dirinya. Ia tahu bahwa hanya dengan itu, ia dan para pedagang dapat menghadapi ancaman yang lebih besar. Pak Joyo kembali ke terminal, kali ini dengan tekad baru. Di hadapannya, kegelapan memang belum pergi sepenuhnya. Tetapi ia dan teman-temannya kini tahu bahwa hanya dengan menghadapi ketakutan di dalam diri mereka, mereka bisa benar-benar menutup semua gerbang kegelapan. Cinta, keberanian, dan persatuan adalah kunci mereka untuk bertahan. Kegelapan mungkin tidak pernah benar-benar hilang, tetapi dengan cahaya yang mereka bawa, mereka tahu bahwa mereka dapat menghadapinya, apapun yang terjadi.